Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusril Hanafi dari kelas AP 13132 untuk pelajaran teknik pengambilan keputusan. Pembahasan contoh soal mengenai maksimum likelihood dan Bayes decision rule. Tugas yang pertama, program pasca sarjana suatu universitas swasta berencana membuka program studi baru di lingkungannya. Terdapat dua strategi promosi, yaitu menyebarkan brosur dan menyampaikan informasi melalui media massa. Berdasarkan hasil studi banding ke masyarakat terhadap program studi yang baru tersebut, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini. Ada animo tinggi, sedang, dan rendah dengan probabilitas yang tinggi 0,50%, yang sedang 0,30%, yang rendah 0,20%. Untuk strategi pertama, di animo tinggi mendapatkan hasil 230 mahasiswa, dan yang strategi kedua 210 siswa. Untuk animo sedang, strategi pertama mendapatkan 160 mahasiswa, untuk strategi kedua 170 mahasiswa. Dan untuk animo rendah, strategi pertama 125 mahasiswa, dan strategi kedua 165 mahasiswa. Gunakan metode kriteria maksimum likelihood, dan Bayes decision rule untuk pembuatan keputusan pada masalah pembukaan program studi baru ini. Penyelesaian dengan kriteria maksimin. Tabel keputusan dengan kriteria maksimin adalah animo tinggi, sedang, rendah. Alternatifnya brosur dan media massa. Untuk animo tertinggi, untuk brosur 230, media massa 210, dan untuk animo sedang, brosur 160, media massa 170. Dan animo rendah, untuk brosur mendapatkan 125 dan media massa 165. Dan untuk perolehannya adalah untuk keputusan maksimin yaitu 165 mahasiswa untuk media massa. Alternatif terbaik adalah menggunakan strategi media massa. Dan untuk penyelesaian dengan kriteria maksimum likelihood, tabel keputusan dengan kriteria maksimum likelihood adalah untuk keadaan tinggi, sedang, dan rendah, dan alternatif brosur, media massa, dan probabilitas. Untuk brosur dengan animo tinggi yaitu 230, yang sedang 160, dan rendah 125. Dan untuk media massa animo tinggi 210, yang sedang 170, dan yang rendah 165. Dengan probabilitas yang tinggi 0,50, yang sedang 0,30, dan yang rendah 0,20. Peluang terbesar pada strategi ke-1 yaitu brosur. Maka nilai perolehan sebagai berikut. Nilai perolehan adalah animo tertinggi, yaitu brosur. Dan yang selanjutnya penyelesaian dengan kriteria Bayes decision rule. Untuk keadaan tinggi, sedang, dan rendah, alternatif brosur dan media massa. Untuk keadaan tinggi probabilitas yaitu 0,50, yang sedang 0,30, dan yang rendah 0,20. Dan alternatif brosur mendapatkan pada animo tinggi 230, yang sedang 160, dan rendah 125. Dan untuk media massa untuk keadaan tinggi 210, dan yang sedang 170, dan yang rendah 165. Untuk mencari perolehan yaitu expected value brosur dengan cara 0,50 dikali 230 ditambah 0,30 dikali 160 dan 0,20 dikali 125. Dan hasilnya adalah 188 mahasiswa. Dan untuk expected value media massa yaitu 0,50 dikali 210 ditambah 0,30 dikali 170 ditambah 0,20 dikali 165.
dan hasilnya 189. Dan untuk tugas yang kedua adalah sebuah perusahaan multinasional sedang mempertimbangkan untuk melakukan investasi di Indonesia. Setelah melakukan berbagai analisis, perusahaan tersebut mempunyai 3 alternatif, yaitu investasi, menanamkan modal di sektor telekomunikasi, yang kedua membangun pabrik elektronik, dan yang ketiga usaha perkebunan kelapa sawit. Dari ketiga jenis investasi tersebut, perusahaan tidak mau melakukan ketiganya sekaligus, tetapi harus memilih satu alternatif saja. Karena situasi perekonomian di Indonesia masih dalam situasi krisis, maka suatu investasi berskala besar perlu dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1 membaik dibandingkan saat ini, kedua sama dengan saat ini, dan yang ketiga lebih buruk dari saat ini. Para pakar memperkirakan bahwa probabilitas pada masing-masing keadaan tersebut adalah 0,25, 0,3, dan 0,45. Sementara tabel keuntungan dari ketiga alternatif tersebut adalah sebagai berikut. Untuk keadaan 1, alternatif A1 adalah 40 juta dolar, dan alternatif kedua 50 juta dolar, dan yang alternatif ketiga 30 juta dolar. Untuk keadaan kedua, alternatif 1 20 juta dolar, alternatif 2 30 juta dolar, alternatif ketiga 10 juta dolar. Dan untuk keadaan ketiga, alternatif ke-1 minus 10 juta dolar, alternatif kedua 30 juta dolar, dan alternatif ketiga minus 15 juta dolar. Gunakan kriteria bias decision rule dan maximum likelihood untuk pengambilan keputusan pada masalah investasi di Indonesia, dan tentukan alternatif terbaiknya. Dan untuk maximum likelihood, peluang terbesar kejadian pada keadaan 0,3, maka nilai perolehannya adalah sebagai berikut. Nilai perolehan alternatif terbaik adalah A2, membangun pabrik elektronik. Dan untuk bias decision rule, expected value A1 0,25 dikali 40 juta ditambah 0,30 dikali 20 juta dan 0,45 dikali minus 10 juta. Hasilnya 11.500.000. Dan untuk expected value A2 0,25 dikali 60 juta ditambah 0,30 dikali 30 juta dan 0,45 dikali 30 juta. Hasilnya 37.500.000. Dan untuk expected value A3 0,25 dikali 30 juta ditambah 0,30 dikali 10 juta ditambah 0,45 dikali minus 15 juta. Hasilnya 3.750. Untuk keputusannya, alternatif terbaik adalah A2, membangun pabrik elektronik dengan keuntungan 37.500.000. Kita dapat mengambil kesimpulan apa hasil keputusan kriteria bias berbeda dengan kriteria maksimin dan kriteria maksimum likelihood. Alasannya adalah kriteria maksimin tidak menggunakan aspek probabilitas, sedangkan kriteria maksimum likelihood hanya mempertimbangkan keadaan alam yang lebih dominan. Dan kriteria bias memanfaatkan semua informasi, termasuk probabilitas dan keuntungan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.